Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim nawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم للقرآن حديث صحيح رواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشاهد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراع وإن تقربت إليه ذراع تقربت إليه باع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita pada hadis yang ke-56. Nabi menyatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Artinya hadirin, di dalam segala urusan kita bermuamalah kepada sesama muslim, hendaknya kita selalu mendahulukan memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Bahkan dalam syariat Islam itu sendiri, syariat Islam ini mengajarkan pada kita sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Terbukti sering kali terjadi di masa Rasulullah SAW, sahabat bertanya hal-hal yang mana kalau mendapatkan jawaban bakal berat, tapi Nabi lebih memilih diam untuk tidak menjawabnya demi kemudahan buat umat. Sebagaimana satu contoh hadirin, ketika Rasulullah SAW melakukan hajatul wada', haji perpisahan 3 bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi melakukan haji, kita tahu dalam sejarah Nabi melakukan haji sebelum hijrah itu berulang kali. Tapi setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi cuma melakukan haji 1 kali. Beda dengan umrah. Kalau selepas hijrah, Nabi melakukan umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, kemudian tahun ke-8 dan tahun ke-10. Tahun 6 umrah pertama setelah hijrah, cuma dihalangi sehingga Nabi baru sampai Hudaybiyah, kemudian kembali ke kota Madinah. Tahun 7 dikenal dengan Umratul Qadha, mengqadha tahun yang ke-6. Tahun ke-8 berbarengan dengan Fathul Makkah. Tahun ke-10 berbarengan dengan Hajjatul Wada'. Jadi Nabi melakukan umrah selepas hijrah hanya 4 kali. Ya. Tapi kalau sebelum hijrah berapa kali? Banyak. Ya. Kalau sebelum hijrah berulang kali Nabi lakukan. Tapi selepas hijrah hanya 4 kali. Adapun pergi haji, Nabi setelah hijrah ke kota Madinah cuma 1 kali, dan itu pun juga dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Sebab 3 bulan dari situ Nabi pun wafat. Pada saat Nabi melakukan Hajjatul Wada', setelah Nabi melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi udah tahallul, udah gunting rambut. Saat itu ada satu sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah haji diwajibkan tiap tahun bagi kita?" Nabi tidak menjawab. Nabi mendengar pertanyaan, tapi Nabi menoleh kepada yang lainnya, atau Nabi berbicara untuk hal yang lain, tidak menjawab pertanyaan ini.
Ditanya yang kedua kali, sahabat ini berpikir mungkin Rasulullah tidak dengar. Ditanya yang kedua kali, ya Rasulullah, ahajjun alaina fardun kulla sanah? Apakah haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi menoleh dan tidak menjawab. Sampai akhirnya orang ini pun bertanya yang ketiga kali. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah pergi haji wajib bagi kami tiap tahun? Maka Nabi pun menoleh kepada sahabat ini dan mengatakan, kalau aneh katakan iya, kalian yang bakal kesulitan. Maka selagi aku tidak berbicara, selagi saya tidak memberikan perintah, jangan ditanya, kata Rasulullah. Ya. Kadang-kadang kita ini suka fudul, hadirin, suka kepo ya. Ini Rasulullah merintahin kita tiap tahun apa kagak? Padahal kalau Nabi bilang iya Pak, waduh gawat urusannya. Ya. Makanya Nabi mengatakan, kalau aneh bilang iya, kau sendiri yang kesulitan. Maka diamlah, jangan bertanya apapun yang aku gak perintahkan. Kenapa? Sebab Nabi ingin memberikan kemudahan buat umat. Makanya hadirat yang dimuliakan Allah, banyak hal diantaranya tentang masalah haji. Belum lagi subhanallah, syarat Islam ini benar-benar memberikan kemudahan buat kita. Sehingga contoh Bapak, bukti kemudahan yang Allah berikan kepada kita, adanya rukhsah, keringanan dalam syariat. Seperti contoh, kalau nggak ada air, gimana mau sholat kalau nggak ada wudhu? Maka diganti dengan tayamum, kemudahan. Kalau seandainya wudhu harus pakai air, ini susah buat kita hadirin. Kemudian juga kalau orang lagi sakit, kata dokter, ini penyakit ente, gak boleh kena air. Kalau kena air bisa berbahaya. Kalau kena air ente bisa meninggal dunia. Kalau kena air bisa bertambah parah sakitmu. Kalau kena air bisa makin lama sembuhnya. Maka dalam syariat Islam, dalam keadaan seperti ini dibolehkan dia bertayamum. Arti kemudahan kok diberikan dalam syariat Islam. Contoh lain hadirin, kita wajib sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi kalau kita musafir, boleh meringkas jadi 2 rakaat. Subhanallah, ini menunjukkan kemudahan dalam Islam. Kemudian contoh lain, kalau kita harus sholat harus pada waktunya masing-masing. Tapi kalau kita musafir, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, boleh juga sebaliknya zuhur dan asar di waktu asar. Inilah kemudahan dan banyak sekali di dalam syariat Islam untuk menjalankan syariat ini dengan mudah. Makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. Kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Ya. Cuman bukan berarti Bapak syarat Islam ini mudah terus kita remehkan. Nggak boleh juga. Ya. Ini syarat Islam walaupun mudah tetap kita muliakan. Jangan nih ntar, wah kalau gitu gampang udah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, bebas udah mau maksiat, habisnya taubat. Ini orang yang kebablasan. Walaupun diberi kemudahan, tapi ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Makanya di sini segala hal hadirin kembali juga kepada para ulama-ulama kita. Jadi bukan berarti mudah langsung kita membuat suatu hukum dengan pikiran kita, lah. Tetap ada koridornya, tetap ada caranya. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian hadirin, Nabi bilang wabashiru wala tunaffiru. Ini juga uslub yang diajarkan dalam Islam. Apa itu basyiru? Selalu beri kabar gembira, jangan selalu memberikan berita yang menakutkan. Makanya hadirin, kalau kita duduk di hadapan para ulama-ulama yang berpegang teguh Pak dengan ajaran seperti ini, itu kalau kita duduk depan dia, hati kita selalu bahagia. Yang kita dengar bisyarah, kabar gembira. Yang kita dengar kebaikan, yang kita dengar rahmat, yang kita dengar ampunan Allah, yang kita dengar kebaikan Allah. Tapi kalau seandainya ada ulama yang terlalu mungkin terlalu khawatir,
Sehingga kadang-kadang di majelisnya itu isinya cuma neraka doang, isinya cuma azab kubur doang, sehingga orang keluar dari situ ketakutan semuanya, lupa cerita tentang sorga. Ini salah, salah hadirin. Kalau dari awal ceramah hingga akhir ceramah yang diingetin cuma neraka doang. Hati-hati, neraka itu pedih, azabnya sangat menakutkan, ini dan itu. Orang semua ketakutan. Coba ceritakan tentang sorga, ceritakan tentang kebaikan Allah, ceritakan tentang rahmat Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW, walaupun juga hadirin kadang menceritakan tentang neraka, tapi Nabi nggak pernah melupakan cerita tentang sorga. Maka lihat dalam Al-Quranul Karim, pakai caranya Al-Quran. Al-Quran Bapak, kalau kita baca Bu, kita baca ayat tentang azab, pasti setelahnya bakal disebutkan tentang sorga. Contoh di dalam suratul Bayyinah aja, innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha khalidin ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Allah lanjutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sebutkan tentang neraka, tapi lihat ketika nyebutin tentang sorga, banyakan mana? Panjangan mana? Kalau cerita tentang neraka, hadirin perhatikan kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Allah bilang innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Berhenti di situ, nggak pakai abadan, tapi khalidina fiha. Tapi cerita tentang sorga, Allah nyatakan lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah tambahkan abadan di situ, takkid, menunjukkan apa hadirin. Walaupun Allah sebutkan cerita tentang neraka, tapi kalau cerita tentang surga lebih meyakinkan lagi. Allah bilang khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi kalau sani tentang surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ini hadirin, hadirat yang digunakan oleh Allah uslub dalam menyampaikan kepada kita. Makanya kita juga harus apa-apa itu kalau berikan kabar yang baik, jangan selalu kabar yang buruk. Jangan kita dengan niat, saya niat nasihatin orang. Niat nasihatin orang boleh, cuman bukan berarti cerita yang buruk terus. Cerita yang baik. Berapa banyak orang lebih senang kalau dikasih iming-iming. Makanya Bapak perhatikan ya, anak kecil kalau disuruh sholat susahnya bukan main. Tapi kalau diiming-imingin, ente kalau sholat, abah ajak jalan-jalan, mau sholat. Sholatnya juga dengan senang hati Bu, sholatnya juga dengan bahagia. Tapi kalau dibilang, ente kalau gak sholat, abah rotan, sholatnya takutnya dengan rotan, bukan takut dengan Allah. Makanya di sini hadirin, Allah sering mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, orang yang melakukan kebaikan itu Allah janjikan dengan nikmat. Padahal Pak, kita ibadah ini kewajiban kita. Kita sholat, kita puasa, memang itu tugas kita sebagai hamba Allah. Walaupun Allah enggak bayar pun juga haknya Allah. Walaupun Allah enggak gaji kita, walaupun Allah enggak janjiin sorga, walaupun Allah enggak janjiin nikmat, itu haknya Allah. Sebab kita cuma hamba nurut atas perintahnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi subhanallah, Allah diperintahkan kita sholat, Allah janjikan pahala. Allah perintahkan kita ibadah, Allah janjikan sorga. Apakah ini tidak menunjukkan kadang Allah ini ngambil hati kita hadirin? Kayak kita merintahin anak kecil, biar apa ya Pak? Biar kita ibadah dengan senang hati.
Biar kita ibadah memang tulus dari hati kita, bukan karena takut akan siksa dan azab Allah. Wahakadha. Sebab beda orang kalau melakukan dengan senang hati sama melakukan karena takut. Ya. Kayak contoh Bapak, ada orang perempuan contohnya, perempuan, dia pakai jilbab karena senang hatinya, karena memang pengen menjalankan syariat Allah, karena memang pengen nutup aurat, maka dia bakal pakai jilbab dimanapun dia berada, mau di kampungnya, mau di luar kampungnya, mau dalam keadaan dingin, mau dalam keadaan panas, jilbab gak bakal dilepas. Kenapa? Sebab dia lakukan memakai jilbab dari hatinya. Tapi coba kalau seandainya di suatu daerah ya, diwajibkan bagi perempuan pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab kita hukum. Maka orang yang tidak dari hatinya Bapak, dia memakai jilbab di dalam kampung, begitu keluar kampung dia lepas. Makanya berapa banyak guru kami pernah bilang ya, banyak orang ini agamanya dua, agama dalam kampung sama agama di luar kampung katanya ya. Kayak orang-orang kadang-kadang kalau seandainya yang penduduk ahli yang Haramain Asy-Syarifain yang sebenarnya bukan ibadah karena dari hatinya Pak ya. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau di sono Masya Allah pakaiannya kayak pakaian ya, muslim benar-benar. Tapi begitu datang ke Indonesia naik ke puncak kita lihat ya Allah ya, pakaian orang muslim Indonesia lebih bagus dari dia. Kenapa? Sebab dia menjalankan bukan dari hatinya. Maka di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah ngajarin pada kita dengan ente ngamalin ini pahalanya ini, ente melakukan ini pahalanya ini. Adapun yang melanggar baru dikasih ancaman, ya, maksiat kasih ancaman. Tapi kalau ibadah dijanjikan dengan pahala dan juga dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah jangan dipersulit, berikan kabar gembira jangan kasih kabar buruk. Hakada. Kemudian hadis berikutnya ya ummul qaum aqra'uhum lil Qur'an. Hadis ke-57 Nabi bersabda, yang pantas menjadi imam dalam salat aqra'uhum lil Qur'an. Apa yang maksud aqra'uhum lil Qur'an? Yang dimaksud dengan aqra'uhum lil Qur'an adalah yang paling paham akan Al-Qur'an ya. Jadi bukan yang paling banyak baca Qur'an ya, tapi yang paling paham akan Al-Qur'an. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya adalah yang paling paham ini yang paling mengerti hukum, tahu hukum fikih ya, mengerti hukum fikih. Sebab dahulu ulama-ulama di kalangan sahabat, ulama-ulama di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'ut tabi'in, para salaf kita ini, ulama mereka itu adalah orang yang paling paham Quran, yang paling hafal Quran ya. Maka di zaman tersebut kalau Nabi bilang yang paling banyak baca Quran, artinya paling alim ya. Yang paling alim. Kenapa? Sebab sibuk dengan Al-Quran. Hakada. Nah zaman sekarang hadirin mulai bergeser. Banyak ulama yang gak hafal Quran, banyak yang hafal Quran tapi gak ngerti fikih. Lalu gimana sekarang, apa yang harus siapa yang menjadi imam? Tentunya yang dimaksud adalah ulama yang mengerti fikih, itu yang muqaddam, yang lebih dahulu yang jadi imam. Kenapa? Sebab dalam salat ini Bapak ada rukun dan syarat, ada sunnah dan makruh, ada perkara yang bisa membatalkan sholat. Coba kalau seandainya yang menjadi imam kagak ngerti hukum, kira-kira kalau dia melakukan yang membatalkan sholat, dia sholat aja biasa. Tapi kalau orang yang ngerti hukum, tahu dia gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu. Begitu juga Bapak sebagaimana imam harus orang yang paling alim dalam ilmu fikih, hendaknya orang yang berdiri di belakang imam juga orang yang pandai ilmu fikih juga. Jadi ini kadang-kadang perlu kita perhatikan. Masalah sholat, masalah shaf hadirin, jangan yang penting saya udah duduk di tempat ini nggak mau dipindahkan, tunggu dulu. Maka hendaknya kalau bisa nih yang di belakang imam nih
cari orang yang paling ngerti, yang ngerti hukum, kasih tempat buat dia. Kenapa Beb? Sebab khawatir kalau imam batal yang bisa gantiin dia. Tapi coba kalau seandainya yang paling ngerti ilmu fikih adanya di belakang, depan orang awam semua, akhirnya imam batal, gimana sholat kita? Bubar dia. Wah, imam batal nih, ramai satu masjid, bubar semuanya, kagak ada yang melanjutin sholat. Tapi kalau orang ngerti fikih, ketika imam batal, dia tahu harus apa dilakukan. Ini namanya istikhlaf. Dia maju menggantikan imam, melanjutkan sholat, memimpin jamaah pada jamaah yang hadir. Maka ini pentingnya hadirin. Kata Nabi, yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang paling mengerti ilmu fikih, khususnya berkaitan dengan sholat. Hakada. Oke, dahulu pernah ada satu orang sholat, rame-rame nih sholat. Akhirnya begitu imam pas lagi sujud batal hadirin. Coba gimana kita sekarang? Lagi sujud batal. Di imam begitu batal ngomong ke jamaah, kan jamaah gak ada yang tahu. Pada sujud. Pas imam batal, imam berdiri. Jamaah, afwan aneh batal. Satu orang maju jadi imam. Subhanallah, ada satu orang sok tahu hadirin. Dia maju sambil sujud. Apa namanya, kayak hewan begitu, maju kayak sambil sujud ke depan gantiin proses jadi imam. Kata imam, yang kayak begini mah nggak pantas jadi imam, nggak ngerti hukum. Mestinya nggak mesti begitu. Lihat kalau ngerti hukum hadirin, kita tahu kalau lagi batal, lagi berdiri, imam batal kita maju sambil jalan selangkah dua langkah boleh. Tapi kalau lagi sujud apa yang harus kita lakukan? Makanya di sini kalau lagi sujud batal, maka cukup dia mengangkat suaranya, jangan maju, jangan. Yang penting dia di shafal awal, dia ngangkat suara Allahu Akbar, biar makmum tahu sekarang dia imamnya. Nanti waktu berdiri baru maju dia. Hakada. Makanya ini hadirin, hal-hal kayak begini nih gak mungkin diketahui kecuali orang yang alim, yang belajar. Makanya di sini hadis aqra'uhum lil Quran, bukan orang yang paling bagus bacaan Qur'annya doang, tapi harus orang yang paling ngerti ilmu di dalam melaksanakan ibadah sholat. Hakada. Adapun yang ketiga, hadis berikutnya Nabi menyatakan yughfaru lisyahid kullu zambin illa dain. Nabi menyatakan akan diampuni dosa seluruh orang yang mati syahid, akan diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid di jalan Allah, illa dain, kecuali hutang piutang. Nah, ini bakal kita perhatiin hukum dalam hadis ini hadirin. Pertama, as-syahid, orang yang mati syahid ini dibagi oleh ulama jadi 3 bagian, 3 kelompok. Ada namanya syahid dunia wal akhirah. Ada yang kedua syahid dunia, ada yang ketiga syahid akhirah. Siapa itu syahid dunia wal akhirah? Syahid dunia wal akhirah adalah orang yang mati syahid di medan perang melawan kafir harbi, melawan orang kafir harbi yang memerangi umat Islam. Maka yang mati di medan perang ini dikenal dengan syahid dunia wal akhirah. Yang kedua syahidud dunia, nggak pakai akhirat, dunia doang, syahid dunia. Siapa syahid? Syahid dunia ini, syahid dunia adalah orang yang mati di medan perang, cuman bukan melawan kafir harbi. Dia perang tujuannya untuk urusan dunia. Arti syahid dunia ini adalah orang yang mati bukan untuk urusan, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi hanya untuk urusan dunia. Kalau syahid dunia akhirat yang pertama, mati di medan perang melawan kafir harbi dengan niat menegakkan kalimat Allah, dengan niat menegakkan kalimat Allah. Kalau syahid dunia enggak, demi urusan dunia. Kadang juga matinya bapak di medan perang melawan kafir harbi, tapi tujuannya dunia, tujuannya harta, tujuannya harta rampasan perang, maka dia tidak dinamakan syahid dunia akhirat. Nanti kita kasih contohnya.
Yang ketiga adalah syahidul akhirah, syahid urusan akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang meninggal karena sakit, wanita meninggal saat melahirkan, orang yang meninggal tenggelam, mendapatkan kecelakaan, pokoknya yang meninggal karena sebab itu dinamakan syahidul akhirah. Jadi 3 ya. Yang pertama syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, ya, dia berperang melawan kafir harbi dengan niat menegakkan kalimat Allah. Kalau semuanya terpenuhi syarat, dia tujuan perangnya bukan karena harta, bukan karena politik, bukan karena ekonomi, bukan karena ini dan itu, maka dinamakan syahid dunia akhirah. Ini yang dimaksud orang-orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, syahid dunia, berperang atau mati di medan perang karena yang dikejar dunia. Ini pernah Bapak terjadi di masa Rasulullah. Ada satu orang berperang di barisan pasukan Nabi Muhammad. Nabi hadir kala itu. Pembesar sahabat semuanya hadir dalam suatu peperangan. Ada satu orang berperang dengan gigih berani, ya. Itu memporak-porandakan pasukan musuh. Sampai semua sahabat kagum. Gak lama meninggal, terbunuh. Waktu terbunuh, itu sahabat semuanya memuji orang tersebut di hadapan Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Itu orang calon penghuni sorga ya Rasulullah. Kenapa? Berani betul dia. Musuh kocar kacir dengan dia, ya, dan kita terbantukan dengan dia. Kata Nabi, la, tidak, innahu min ahlin nar. Kata Nabi, dia itu penghuni neraka, kata Rasulullah. Sahabat bingung. Berperang bersama Nabi Muhammad di pasukan muslimin, berserta para sahabat, memporak-porandakan pasukan musuh. Kok dibilang jadi penghuni neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kalian gak percaya, bawa jenazahnya kemari. Dibawa Pak jenazahnya, ya. Ditaruh di hadapan Rasulullah. Kata Nabi, buka bajunya. Ketika dibuka bajunya, subhanallah, di dalam bajunya ternyata udah banyak harta milik orang kafir yang dibunuh, disimpan duluan sama dia. Artinya perangnya bukan karena Allah, perangnya nyari duit, perangnya nyari harta, perangnya nyari ngumpulin harta milik orang kafir, padahal bukan haknya dia, belum dibagi sama Rasulullah. Maka inilah yang dinamakan syahid dunia. Memang kadang Bapak, ya, ini syahid dunia akhirat, masa dunia nih kita nggak bisa bedain. Kita orang awam, sahabat aja nggak bisa bedain. Yang bisa bedain cuma Allah dan Nabi Muhammad, ya. Makanya hati-hati kalau ada orang terbunuh, apa niatnya. Kalau niatnya untuk urusan dunia, maka tidak dinamakan syahid dunia akhirat, tapi syahid dunia mati konyol, tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga syahid akhirat. Ini banyak, ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara syuhada ummati syuhadaul furus. Kata Nabi, para orang yang mati syahid, para syuhada di kalangan umatku, kebanyakan orang yang mati syahid di atas kasurnya, bukan medan perang, di atas kasur. Kenapa? Sebab mereka dinamakan syahidul akhirah, ya. Meninggal karena sakit, meninggal karena melahirkan, meninggal karena sesuatu lain dan itu, maka mereka dinamakan syuhadaul furus, orang yang mati syahid di atas kasurnya, dan dinamakan syuhadaul akhirah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, para syuhada ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Semua dosanya diampunin. Makanya orang yang mati syahid dunia akhirat yang dimaksud, ya. Orang yang mati syahid dunia akhirat haram dimandikan jenazahnya dan haram disolatin. Nggak boleh disolatin. Kalau haram dimandikan, sebab darah dan luka yang ada pada tubuhnya bakal jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, kalau kita bersihkan, kita mandikan, kehapus tuh
haram, makanya biarin ya. Luka dan darahnya itu yang menetes, yang mengalir, biarin, nanti darahnya para syuhada lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi saksi, saya mati syahid di jalanmu ya Allah. Yang kedua hadirin, haram disolatkan. Kenapa haram disolatkan? Sebab kalau kita nyolatin Pak, kita memohon agar dia diampunin sama Allah. Maka kita kalau disolatkan doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya kita memohon, ya Allah ampuni dosanya dia, sayangi dia. Tapi kalau orang mati syahid dunia akhirat, dia hapus semua dosa. Kalau kita sholatin, seakan-akan kita ragu Allah ngampuni dosanya dia. Makanya haram, nggak boleh disolatin. Ini untuk syahid dunia wal akhirah. Adapun syahid dunia gimana? Kalau syahid dunia seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa bedain. Anggap aja sama syahid dunia akhirat. Ya, urusan dosa atau enggak, urusan dia dengan Allah. Tapi secara zahir kita lakukan tugas kita. Orang yang mati syahid di medan perang, jangan disolatin, jangan dimandiin. Jelas ya. Adapun kalau syahidul akhirah, meninggal karena sakit, meninggal karena melahirkan, meninggal karena kecelakaan, tetap kayak biasa, wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Ya, jelas. Jadi bukan berarti ntar ada orang di kampung kita meninggal bu, satu orang perempuan lagi ngelahirin, udah jangan disolatin. Ya, jangan, solatin. Ya, solatin tetap, mandikan tetap. Ini yang jangan disolatin cuma syahid dunia akhirat. Kalau yang meninggal dan melahirkan namanya syahid akhirat, maka wajib kita solatkan seperti biasa. Baik, jelas jadi perbedaan hukumnya ya. Kemudian Nabi bilang, semua dosa orang yang mati syahid dihapus oleh Allah, kecuali satu, debt, hutang piutang. Makanya hutang jangan dianggap enteng. Orang yang mati syahid aja terhalang masuk surga gara-gara hutang, apalagi kita. Kita wala mati syahid, wala berperang, hutang banyak banget hadirin. Jangan ya, hati-hati. Dahulu pernah ada satu sahabat meninggal dunia, minta Nabi nyolatin. Nabi datang. Yang ditanya sama Rasulullah, kata Rasulullah, afi sahibika dain, apakah yang meninggal ini punya hutang? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, dia meninggal dan dia punya hutang 1 dirham. Kata Rasulullah, kalau gitu ada kamu nyolatin. Saya tidak mau menyolatinya. Kenapa? Percuma. Suflian, percuma kata Rasulullah. Aneh solatin ya, tapi dosanya gak diampunin sama Allah, terhalang gara-gara hutangnya. Maka sahabat, kalau gak salah siapa namanya, Abdurrahman bin Auf atau Jabir bin Abdullah, saya lupa. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya hutangnya dia, saya yang tanggung, maukah kau sholatin? Kata Nabi, baik, asal kau mau nanggungnya. Dan kalau begitu ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya dia. Sebab ini sahabat ini gak tega. Ini jenazah sahabatnya, teman dekatnya, gak disolatin sama Nabi, makanya sudah hutangnya biar ada yang tanggung. Hutangnya biar ada yang tanggung ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu aku sholatin. Nabi nyolatin Pak. Sebab hutang udah ditanggung sama sahabat ini. Makanya sering kita kalau mau salat jenazah, biasakan keluarga bilang, kalau almarhum punya hutang piutang, silakan datang kepada saya. Tujuannya apa? Biar almarhum ini dapat ampunan, biar diterima sama Allah. Makanya saat itu ketika sahabat bilang, "Ane tanggung ya Rasulullah," kata Nabi, sekarang ane sholatin. Disolatin hadirin. Ternyata sahabat yang nanggung ini juga orang miskin. Dia pun juga nggak punya duit. Dia bingung gimana sekarang bayar hutang. Akhirnya setelah beberapa hari ketemu sama Rasulullah. Yang ditanya sama Nabi, "Fulan, kelebek ya Rasulullah, hutang udah dibayar belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kapan mau bayar?" "Bayar," kata Rasulullah. "Baik ya Rasulullah." Setiap ketemu Nabi tanya hutang. "Hutang udah dibayar belum?" Sampai di sahabat malu hadirin. Sampai ngumpet dari Nabi Muhammad. Kalau lagi jalan, di situ ada Nabi Muhammad, dia kabur lewat jalan lain. Kenapa? Malu ditanya, hutang udah dibayar belum? Dia gak punya duit.
Akhir dia bekerja, berusaha sampai dapat duit 1 dirham, kemudian dibayarkan hutang sahabatnya itu. Ketika sudah lunas, baru berani Pak nampakin batang hidungnya lagi di depan Nabi. Berdiri depan Nabi. Kata Nabi, sekarang udah dibayar belum hutangnya? Udah ya Rasulullah. Kata Nabi, sekarang baru diampuni dosa sahabatmu. Sekarang. Bukan dari kemarin-kemarin. Sekarang baru diterima sama Allah. Ya Allah. Makanya nih hutang jangan dianggap remeh hadirin. Makanya kalau bisa, kalau kita punya hutang Pak, Bu, tulis ya. Dianjurkan nih umat Islam sebelum tidur tuh atau hendaknya tulis wasiat dan letakkan wasiat di bawah bantal kita. Sebab kita nggak tahu kapan ajal datang. Ya. Tulis wasiat, hutang sama siapa aja. Hutang sama fulan, hutang sama fulan, walaupun 1.000 perak, walaupun cuma sedikit, hadirin, tulis. Jadi nanti waktu kita meninggal dunia, anak kita bisa lihat kita hutang sama siapa aja, bisa diberesin biar kita bisa diterima oleh Allah. Tapi kalau enggak, hadirin, ini bakal jadi beban buat kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Hakada. Pep, zaman sekarang kita mau lepas diri dari hutang kan repot, memang. Sekarang beli motor aja ngutang kita. Beli rumah ngutang, beli mobil ngutang. Apa-apa ngutang semuanya. Gimana dong? Ya, usahakan kita pertama harus punya sifat qanaah, merasa cukup. Tapi Beb, ini penting, harus. Ya sudah, kalau memang harus tidak dilarang Pak berhutang. Cuma hendaknya kalau bisa kita kasih rohan gadai. Jadi kalau kita nggak bisa bayar hutang, maka barang yang kita gadaikan bisa mengganti untuk melunaskan hutang kita. Ya, ini pun saya nggak bisa panjang lebar tentang urusan gadai, sebab karena waktunya sempit hadirin. Intinya, kemudian yang berikutnya adalah wasiat kepada anak-anak kita. Tulis. Yang berikutnya Pak, biar gampang bisa melunaskan hutang adalah kalau kita berhutang, niatkan kita pengen niat bayar hutang. Jadi waktu berhutang dia pasang niat untuk melunaskan hutang. Jangan kadang-kadang kita kalau ngutang, minjem dulu deh, masalah bayar gampang di belakangan. Yang kayak gini gak bakal kebayar, gak bakal kebayar hutang. Atau berhutang, kita pinjam sama dia orang kaya, gak butuh duit, ntar bayarnya gimana? Gampang deh, dia orang kaya. Yang kayak begini Pak, gak bakal kebayar. Tapi niatin dari awal, saya berhutang kepadamu dalam hati tulus, niat untuk melunaskan hutang secepatnya. Kalau kita punya niat kayak begini, Allah kasih gampang untuk mendatangkan uang sehingga kita bisa membayar hutang. Dan ini mujarrab, mujarrab hadirin. Hakada. Dan yang keempat, yang terakhir hadirin, sebagai penutup, dan juga ini mungkin khatam kitab kita, hadis ke-59 yang terakhir dalam kitab ini, disampaikan hadis kursi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hamba-hambaku, kata Allah. Falyadhun bi masya. Maka silakan berprasangkalah kalian kepadaku. Maka dalam hadis ini hadirin, Allah memerintahkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Ya. Sebab kalau orang berprasangka baik kepada Allah, dia bakal dapatkan sebagaimana sangkaannya kepada Allah. Sebagaimana contoh hadirin, kita ini kalau seandainya beramal, melakukan taat, melakukan ibadah, husnuzan pada Allah. Husnuzan kalau Allah akan menerima ibadah kita, maka Allah terima. Jangan kita ragu, nih kira-kira Allah nerima gak ya? Yang kayak begini gak bakal diterima hadirin. Maka yakin, husnuzan. Makanya hadirin, kalau seandainya ada orang dinyatakan ketika wukuf di Arafah, itu orang yang wukuf di Arafah semua dosa diampunin sama Allah. Kalau ada orang habis wukuf di Arafah, dia merenung, dia bilang, nih kira-kira saya udah wukuf di Arafah, Allah ngampunin gak ya dosanya saya? Ragu dia. Maka kata ulama, hadza minal kabair. Ini merupakan salah satu dosa besar ketika orang ragu diampuni saat wukuf di Arafah.
Jadi bukan kebaikan. Justru kalau kita ragu, itu adalah penyakit, dosa yang kita perbuat. Makanya hadirin, berprasangka baiklah kepada Allah. Ya. Ana inda dzanni abdi, saya tergantung prasangka hamba-hambaku, kata Allah. Makanya sebentar lagi masuk Ramadan. Ya. Kita tahu di bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Itu Lailatul Qadar, Pak. Kita nggak tahu tanggal berapa. Sampai ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 1, ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 27, ada yang bilang tanggal 29. Berbeda pendapat antar ulama. Maka hadirin, yang paling enak adalah orang yang selalu husnuzan pada Allah kalau malam ini Lailatul Qadar. Maka malam pertama, waktu masuk malam pertama nih Ramadan, kalau insya Allah nih yakin nih malam Lailatul Qadar, aneh berprasangka baik sama Allah, jadi Lailatul Qadar buat kita. Besok malam, kayaknya yang sekarang nih Lailatul Qadar, ada husnuzan. Malam kedua jadi Lailatul Qadar. Sehingga orang cuma dapatin Lailatul Qadar sekali seumur hidup, sekali dalam setahun. Datang dia bisa dapatin Lailatul Qadar 30 kali, saudara sekalian. Setiap malam bulan Ramadan jadi Lailatul Qadar. Kok bisa husnuzan pada Allah? Makanya enak udah, ini Allah kasih kemudahan buat kita. Pokoknya husnuzan pada Allah. Makanya Nabi bilang dalam hadis, khoslatan laisa fawqahuma minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. 2 perkara kata Nabi Muhammad, puncak segala kebaikan. Apa itu? Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk-makhluk Allah. Hakada. Kemudian Nabi menyatakan, dan Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan bersama hambaku saat dia mengingatku. Artinya Bapak, ketika Anda sedang mengingat Allah, ketika kita sedang berzikir kepada Allah, maka Allah bersama kita. Bukan zatnya, tapi rahmatnya, ampunannya, anugerahnya. Allah selalu meliputi kita. Makanya kita kalau lagi zikir, tenang hati kita. Itu saat Allah turunkan rahmat. Itulah yang dimaksud ana ma'ahu idza dzakarani. Saya akan bersama hambaku ketika mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau itu hamba mengingatku dalam keadaan sendiri, lagi khalwat, sendirian lagi tahajud, duduk qiyamul, dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah turunkan rahmat buat dia sendiri itu. Tapi kalau seandainya dia mengingatku dalam perkumpulan, kayak kita sekarang nih Bapak Ibu sekalian, majelis taklim kita ini bentuk zikrullah. Sebab berapa banyak yang kita sebutkan di majelis ini, yang kita sebutkan Allah, anugerah Allah. Ini pun juga majelis zikir namanya. Jadi nggak ada bedanya majelis taklim sama majelis zikir. Majelis taklim kita ini juga majelis zikir. Kita lagi mengingat Allah, maka saat ini Allah pun juga mengingat kita di perkumpulan yang lebih hebat dari kita. Kalau perkumpulan kita kan yang datang RT, warga, ya, masyarakat. Tapi kalau perkumpulan Allah hadirkan malaikat-malaikatnya. Allah kumpulkan arwah anbiya dan mursalin. Allah kumpulkan, kemudian Allah sebut nama kita satu demi satu. Allah banggakan kita hadirin. Maka dinyatakan, barang siapa mengingat Allah dalam perkumpulan, Allah bakal mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan mereka. Kelanjutannya, wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi zira'. Ya. Allah nyatakan, barang siapa yang mendekat padaku sejengkal, aku mendekat pada dia 1 hasta. Barang siapa yang mendekat padaku 1 hasta, aku mendekat kepadanya 1 depa. Dan barang siapa yang berjalan kepadaku, aku mendekat kepada dia dengan cara berlari, kata Allah. Maksudnya apa hadirin? Maksud ayat hadis ini bukan berarti Allah mendekatkan jasadnya kepada kita lah. Kita nggak boleh berpikiran kayak begitu. Artinya apa? Ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih dekat dibandingkan usaha dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita amal sedikit pahalanya besar. Contoh,
Nabi pernah bilang, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Kira-kira berat banget gak sih salat 2 rakaat sebelum subuh? Enggak, enteng. Ya. Enteng hadirin, salat sunnah sebelum subuh. Tapi tahu pahala dari Allah apa? Pahala dari Allah lebih besar dan lebih mahal dibandingkan dunia beserta isinya. Amal sedikit, pahalanya besar. Ya. Puasa 1 bulan, bukan setahun kita puasa. Puasa 1 bulan. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba lihat, cuma 1 bulan bisa merubah keadaan seorang manusia yang tadi jauh bisa dekat dengan Allah. Ya. Bulan Ramadan 1 bulan kita puasa, Allah hapuskan semua dosa kita. Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Bahkan seperti saya bilang tadi, ada Lailatul Qadar. Kita sholat 2 rakaat di Lailatul Qadar sama dengan kita sholat 1000 malam, saudara sekalian. Ini artinya bentuk kebaikan Allah. Makanya kalau pengen tahu seberapa dekatkah Allah kepada saya, tanyakan pada dirimu seberapa dekatnya engkau kepada Allah. Ya. Seberapa banyak engkau ibadah kepada Allah, maka sedekat itu pula Allah kepadamu. InsyaAllah ini kitab sudah kita khatamkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayat buat kita, diberikan kesehatan panjang umur sehingga bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang dan penuh iman, penuh keikhlasan, dan kita berharap kepada Allah agar Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan terbaik buat kehidupan kita. Allah rubah keadaan kita yang tadi jauh jadi dekat dengan Allah, dan kita pun meninggalkan juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.